Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kita akan mulai webinar kita pada malam hari ini di hari kedua ya teman-teman. Di mana pada hari kedua ini kita akan fokus ke grammar. Nah, tapi sebelum kita mulai, ya silakan teman-teman siapkan dulu alat tulisnya. Barangkali nanti ada yang penting karena nanti kita akan ada juga latihan ya menjawab soal, terus nanti kita akan bahas bareng-bareng seperti kemarin ya. So teman-teman silakan siapkan alat tulisnya. eh Nanti insya Allah akan berguna di sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Baik, sebelum kita mulai teman-teman, kita luruskan niat dulu bahwasanya kita di sini niatnya untuk belajar. Ya, jadi silakan dikosongkan gelasnya dulu. Kita akan sama-sama belajar. Well, kita akan mulai dengan berdoa dulu ya teman-teman supaya webinar pada malam hari ini berjalan lancar ya tanpa ada gangguan satu apapun. Baik, let's pray according to our own religion. Jadi kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Kita akan mulai sesi di hari kedua ya teman-teman. Oke, pada malam hari ini ada 4 agenda, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan ya teman-teman. Yang pertama adalah Intro to TOEFL Grammar, kemudian 16 materi inti di TOEFL, ya 16 materi inti di Grammar TOEFL. Kemudian nanti ada exercise and explain. Kemudian yang terakhir adalah learning strategy. Nah, kita akan masuk dari yang pertama yaitu intro to TOEFL, teman-teman. Oke, jadi teman-teman di bagian kedua TOEFL sendiri, kalau kemarin kan kita sudah membahas sama-sama di bagian pertama yaitu listening section ya, atau listening comprehension. Nah, pada bagian kedua setelah teman-teman selesai menyelesaikan 50 soal pertama di sesi 1, ya teman-teman akan bergeser ke sesi structure and written expression. Nah, di bagian structure and written expression ini ada 40 soal teman-teman ya. Dari 40 soal itu nanti kita akan bagi menjadi 2 ya. Ada 2 part atau ada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah structure, kemudian bagian yang kedua itu adalah written expression. Nah, pada dasarnya structure dan written expression itu berbeda alur mainnya atau cara mainnya. Ya, kalau di structure itu nanti ada 15 soal. Dari 15 soal itu teman-teman nanti akan diminta melengkapi bagian yang kosong atau melengkapi kalimat ya. Jadi di sini kita akan mencari jawaban yang benar pada bagian structure. Jadi dari 40 soal itu komposisinya 15 nomor pertama itu di bagian structure atau sentence completion, melengkapi kalimat. Kemudian di bagian kedua yaitu written expression. Nah, bagian ini adalah teman-teman diminta untuk menganalisa mana bagian yang salah dari 4 pilihan jawaban. Ya. So, di sini jawaban yang benar adalah jawaban yang salah. Maksudnya gimana? Maksudnya teman-teman diminta untuk menganalisa mana pilihan jawaban yang salah. Dan ketika teman-teman berhasil menganalisa pilihan jawaban yang salah, maka poinnya benar gitu maksudnya ya. Nah, biasanya di bagian written expression itu nanti akan digarisbawahi. Ini ada contohnya teman-teman ya. Oh ya, jadi structure itu yang pertama ada 15 soal, 15 pertanyaan. Kemudian kalau written expression itu ada 25 pertanyaan. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya. Jadi ini khusus buat teman-teman yang baru atau belum pernah ngerjain soal structure. Nah, ini contoh dari soal structure itu. Di sini ada yang dihilangkan atau bagian yang dihilangkan. Contohnya di sini the Eiffel Tower bla 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 in Paris. Nah, di sini teman-teman diminta untuk melengkapi jawaban yang benar
ya, atau untuk melengkapi kalimat sehingga kalimat ini menjadi kalimat yang utuh, kalimat yang benar. Jadi ada A locate, ada B locating, ada located, ada is located. Nanti di sini kalian harus memilih salah satu jawaban yang benar. Oke, itu 15 soal nomor pertama itu modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sentence completion. Kemudian dari nomor 16 sampai nomor 60 itu nanti akan modelnya seperti ini. Ini kalau paper based ya. Kalau yang yang nanti online nanti biasanya tinggal ada pilihannya ya, bisa berbentuk tebal ataupun bisa juga ada yang model seperti ini. Tapi konsep soalnya adalah you have to find the mistake, you have to find the error gitu ya. Teman-teman harus mencari yang salah atau yang error. Contoh di sini, the information are usually updated by the company to ensure accuracy. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Ini yang digarisbawahi ya. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih jawaban yang salah. Nah, kalau di sini yang salah mana? Yang salah adalah yang B. Maka pilihan yang salah atau yang error ini adalah pilihan yang benar. Jawaban yang benar ya. Harusnya apa? Harusnya is. Kenapa? Karena the information itu sifatnya tunggal ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini alur mainnya seperti ini. Kalau yang pertama, 15 nomor pertama itu mencari jawaban yang benar. Kemudian 25 nomor berikutnya mencari pilihan jawaban yang salah. Oke. Nah, kemudian materi-materi apa saja? Jadi sebenarnya teman-teman ada 16 materi kunci ya. Ada 16 materi kunci atau materi yang teman-teman harus kuasai kalau teman-teman mau structure atau grammar TOEFL-nya itu bagus. Nah, dari 16 ini saya bagi dua ya, bagi dua, yang pertama di materi structure, yang kedua di materi error analysis. Oke, untuk materi structure ada 8 materi yang harus teman-teman kuasai. Apa aja? Yang pertama materi tentang simple sentence atau kalimat sederhana. Kemudian yang kedua ada materi compound sentence. Materi compound sentence ini adalah kalimat gabungan ya. Jadi ada dua kalimat utama, nanti ada digabung dengan yang namanya konektor atau conjunction. Itu compound sentence. Kemudian yang ketiga adalah materi complex sentence. Complex sentence itu kalau dalam bahasa Indonesia materi klausa ya teman-teman, atau kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk sendiri itu kan nanti dibagi dua. Ada yang namanya majemuk setara, ada yang namanya majemuk bertingkat. Nah, selain kalimat majemuk ya, nanti ada yang namanya juga materi adjective clause. Adjective clause ini salah satu materi yang masuk dalam kategori materi complex sentence ya. Ada materi adjective clause, kemudian ada nanti materi noun clause, ada nanti materi adverbial clause, kemudian ada materi inverted subject and verb. Jadi inverted itu adalah penyederhanaan kalimat ya. Nah, penyederhanaan kalimat itu bisa kita lakukan pada materi adjective dan noun clause. Kemudian ada yang namanya, inverted itu kalimat berbalik ya, untuk kalimat negatif. Itu inverted subject and verb. Kita mungkin biasa mendengar atau melihat kalimat yang urutannya itu subject verb. Kalau yang inverted subject itu urutan kalimatnya itu verb subject ya. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya adalah kalimat tanya. Kalimat tanya itu masuk dalam kategori inverted subject and verb. Misalnya, do you speak English? Nah, normalnya kan kalau satu kalimat itu kan subject verb ya, I speak English. Nah, nanti di depan ada do. Do itu adalah auxiliary verb. Itu kalimat tanya. Kalau kalimat tanya saya yakin teman-teman sudah paham semua. Ada contoh kalimat yang bukan kalimat tanya, tapi posisinya verb baru subject. Contohnya apa? Contohnya let it go. Ya, ada kata let it go. Let it go. Jadi jadi dia di depan itu adalah verb-nya dulu. Ya, contohnya lagi ada kalimat negatif ya. Never do I see.
Ya, never do I see such beautiful environment. Jadi ada kata never do I see such a beautiful environment. Kayak gitu ya. Jadi itu posisinya verb baru subject. Itu namanya inverted subject and verb. Kemudian nanti ada yang namanya reduced clause. Nah, reduced clause itu materi tentang penyederhanaan kalimat ya. Jadi dalam satu kalimat itu bisa jadi kalimatnya sangat panjang. Nah, nanti tapi kalimat itu bisa disederhanakan dengan teknik reduced clause atau teknik penyederhanaan. Nah, ini adalah materi besar yang harus teman-teman kuasai. Ya. Kenapa harus teman-teman kuasai? Karena kalau teman-teman menguasai di materi-materi structure, teman-teman akan lebih mudah menguasai materi yang di written expression atau error analysis. Gitu ya. Jadi ini materi base-nya atau materi dasarnya itu adalah di materi structure. Oke, bagaimana dengan materi written expression? Materi written expression itu dia akan menguji kepada ketelitian kita ya, teman-teman. Ya, ketelitian kita mencari yang salah. Nah, adapun daftar materinya, yang pertama ada subject verb agreement, antara subjek sama verb itu harus agree. Contohnya gimana? Contohnya kalau subjeknya tunggal, maka verbnya juga tunggal. Misalnya, she goes. Nggak bisa kita bilang she go, gitu nggak bisa. Kenapa? Karena antara subjek dan verb itu nggak agree, ya, atau nggak match, gitu ya. Jadi harusnya she goes to school every day. Ya, jadi ada kata she, dia adalah orang ketiga tunggal, maka karena dia tunggal, maka verbnya harus ditambahkan s untuk tenses present, gitu ya. Itu namanya subject verb agreement. Nah, subject verb agreement itu nanti ada beberapa sub materi juga ya, teman-teman. Kemudian selain subject verb agreement, nanti ada yang namanya parallel structure. Parallel structure itu adalah susunan kalimat, susunan kata dalam kalimat yang berurutan. Ya. Kemudian ada comparison. Comparison itu adalah kalimat perbandingan. Ya. Comparison itu apa namanya? Nanti akan terbagi dua. Ada yang namanya apa? Komparatif dan superlatif ya. Kalau komparatif itu membandingkan dua, mana yang lebih atau mana yang lebih kurang gitu ya. Kemudian kalau superlatif membandingkan satu dengan banyak. Jadi yang paling misalnya, she is the smartest students in the class. Nah itu adalah superlatif gitu ya. Jadi comparison superlatif itu nanti masuk dalam kategori pembahasan comparison. Kemudian teman-teman juga harus paham yang namanya part of speech ya. Part of speech atau kelas-kelas kata. Dan kelas-kelas kata itu akan banyak sekali diujiankan di error analysis, teman-teman. Ya, di error analysis itu banyak sekali diujiankan. Nah, tetapi tidak semua ya. Jadi yang paling banyak itu adalah verb ya. Kemudian nanti ada noun, ada pronoun, kemudian adjective, ada adverbs, kemudian ada juga preposition dan yang lain yang terakhir juga ada yang namanya articles and determiners. Jadi itu adalah materi-materi yang harus teman-teman kuasai. Gitu ya. Well, sampai di sini dulu teman-teman. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak tentang materi-materi ini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita akan lanjut. Ingat ya, jadi ada 8 materi inti yang harus teman-teman kuasai di bagian written expression dan juga ada 8 materi inti yang ada di structure atau di bagian pertama ya, simple sentence, compound sentence, complex sentence, kemudian ada adjective, noun sama adverbial clause, kemudian ada inverted subject and verb, kemudian ada reduced clause. Nah, ini materi di bagian pertama atau di bagian structure. Kemudian nanti materi yang di bagian written expression, dia lebih banyak di materi tentang part of speech ya, teman-teman harus benar-benar jeli dalam membedakan noun per noun, adjective, adverb, dan seterusnya. Itu harus teman-teman jeli. Nah, subject verb agreement ini juga sangat pasti keluar ya.
kemudian comparison, dan parallel structure. Nah, perbedaan antara compound dan complex sentence apa, Sir? Oke, ini ada yang tanya. Jadi compound sentence itu adalah dua kalimat utama yang digabung dengan satu konektor atau satu kata hubung. Contoh ya. Jadi kata hubung itu nanti ada beberapa jenis kata hubung ya. Jadi yang pertama itu ada apa namanya? Koordinat konektor ya. Ada koordinat konektor. Contohnya apa? Koordinat konektor. Koordinat konektor itu adalah fun boys. Jadi singkatan itu ya, fun boys. Ada for, ada and, ya kemudian ada nor, kemudian ada but, kemudian yet, or, so. Nah, itu adalah kata hubung ya, kata hubung yang nanti bisa menghubungkan dua kalimat utama, dia berada di tengah. Itu namanya compound sentence. Contohnya, um, I will take this laptop or my brother will take it. Ada dua kalimat di situ yang dihubungkan dengan satu kata hubung. I will take this laptop or my brother will take it. Jadi saya akan mengambil laptop ini atau saya akan membeli laptop ini atau saudara laki-laki saya yang akan mengambilnya atau yang akan membelinya. Maka di sini ada or. Nah, or ini fungsi dari konektor untuk pilihan ya. Kalau or itu untuk pilihan. Kemudian kalau and itu untuk menggabungkan ya. And misalnya contohnya Robert ya. Robert every day Robert goes to school with her parents and nah he always brings so many things misalnya. Jadi itu and itu dia difungsikan untuk additional information atau informasi tambahan. Itu kalau compound sentence ya. Kalau complex sentence itu adalah kalimat majemuk ya. Contohnya kalimat kompleks itu the man who speaks English with me is my brother. Laki-laki yang ngobrol dengan saya, yang ngobrol pakai bahasa Inggris dengan saya adalah saudara saya. Jadi ada kata yang di situ ya. The man who speaks English with me is my brother. Itu adalah complex sentence. Nah, complex sentence itu nanti akan terbagi menjadi tiga, teman-teman. Ada yang namanya noun clause, ada yang namanya adjective clause, ada yang namanya adverbial clause. Itu ya, itu perbedaan antara compound dan complex sentence. Ya, nah sekarang kita akan mencoba sama-sama latihan ya beberapa contoh soal. Oke, Mister, gimana kita tahu penggunaan konektor ketika tidak tahu artinya dalam kalimat itu? Atau emang harus kita tahu artinya? Ya, oke. Nanti kita akan aplikasikan di soal ya, teman-teman. Contoh determiner itu seperti do, itu determiner ya, teman-teman. Does, itu juga determiner. What about parallel structure? Parallel structure itu adalah kalimat yang beruntun. Ya, dalam satu kalimat nanti ada kata-kata yang beruntun. Misalnya, I have several hobbies. They are swimming, reading, jogging, and watching. Ya, jadi ada kata and. Nanti parallel structure itu dia menghubungkan kata yang sama, kayak gitu. Itu parallel structure. Ya, oke. Ada lagi biar saya jawab sebelum kita masuk ke contoh atau latihan soal. Nanti kita akan banyak membahas di latihan soal ya, teman-teman. Ya, baik. Silakan teman-teman siapkan peralatannya. Kita akan mengerjakan beberapa soal aja, nggak banyak ya, nggak sampai 40 soal. Cuma nanti ini akan mewakili ya soal-soal yang ada di grammar. Dan soal yang saya ambil ini adalah soal yang standarnya standar ITS ya, standar yang diujiankan secara resmi.
Oke, silakan siapkan. Kita akan mulai dari nomor 1. Silakan teman-teman tulis atau pilih jawaban, tulis dulu di kertas, ya. Nanti setelah itu kita akan bahas. Oke, saya kasih waktu 2 menit. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, yang sudah silakan kirim emoticon jempol di kolom chat ya. Silakan kirim emoticon jempol. Kalau sudah, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Ya, oke. Ya, 3 dan 4 silakan dikerjakan dulu. Yang sudah, jangan lupa kasih kirim emoticon jempolnya. Oke, lanjut ya. Sudah? Ya, oke. 3 dan 4 silakan dikerjakan. Ya, kita akan lanjut ke nomor 5 dan 6. 5 dan 6. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Oke, yang sudah jangan lupa kasih emoticon jempol. Di nomor berikutnya, 7 dan 8. Nah, teman-teman, ini yang apa? Yang structure saya cuma kasih 8 soal ya. Ini teman-teman mau kita bahas dulu atau lanjut dulu di error analysis nih? Enaknya gimana nih? Bahas dulu, Mister. Oke, bahas dulu ya. Baik. Bahas dulu, Mister. Ya. Ya, teman-teman saya akan membahas, kita akan bahas dari nomor 1 ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, since the early 1950s, bla 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 bla, throughout the world has more than doubles. Nah, ketika teman-teman mengerjakan soal structure, itu pertama kali yang harus teman-teman lihat itu apa? Analisa itu adalah subjek dan verb-nya. Nah, kita lihat di sini, ini di kalimat nomor 1 ini sudah ada subjek dan verb-nya atau belum? Oke, kita coba analisa ya, bla 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 bla. Jadi kita tidak usah fokus di yang pertama sini ya, karena ini bukan apa-apa, ini hanya keterangan tempat aja. Keterangan waktu aja. Throughout the world has more than double. Nah, kalau di sini kita lihat ada kata has ya. Has ini adalah verb ya, teman-teman. Berarti apa? Berarti yang missing adalah subjek. Kenapa? Karena subjeknya tidak ada. Verbnya sudah ada, subjeknya belum ada. Maka fokus kita adalah mencari subjeknya. Nah, kalau kita lihat yang A, the demand for food bisa jadi subjek, bisa jadi subjek ya. Tapi jangan langsung kita pilih dulu. Kita lihat dulu yang B. There is demand for food. Ada kata there is, ada is-nya. Kalau ada is, ada has. Ini namanya double verb ya. Sementara kalimat nomor 1 itu adalah kalimat sederhana, simple sentence. Simple sentence itu cuma ada satu subjek dan satu verb. Dari mana kita tahu bahwasanya ini adalah kalimat sederhana? Karena kalau kalimat sederhana itu tidak ada kata hubungnya, teman-teman. Kalau ada kata hubungnya berarti dia bukan kalimat sederhana. Kalau ada kata kalau nggak ada kata hubungnya berarti dia kalimat simple gitu ya. Nah, maka kalau yang B ini salah ya. Kemudian kalau yang C, if food is in demand. Ada kata if. If itu konektor ya, teman-teman. If itu konektor. Ya, penghubung atau konektor. Maka kalau kita pilih yang C, if food is in demand, maka nanti harus ada subject verb lagi. Ada kalimat berikutnya harus ada subject verb lagi. Sementara ini cuma kalimat simple. Kalau yang D, food, a demand that. Nah, jadi kalau food, misalnya ini ya, food,
Kemudian a demand that throughout the world has, ya, ini juga salah, ya. A demand. Jadi sebuah permintaan yang apa namanya, that throughout the world has more than double, ini salah. Maka yang betul adalah yang mana? Yang betul adalah yang iya, yang betul adalah yang A. Kenapa? Karena ini adalah subjek ya teman-teman. Jadi sejak awal tahun 1950 ya, permintaan makanan. Nah, jadi the demand for food, permintaan makanan throughout the world, di seluruh dunia ya, has more than double. Lebih apa namanya, berkali-kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat, permintaannya itu lebih dari 2 kali lipat. Kemudian kita akan masuk, jadi nomor 1 itu adalah pilihan jawabannya adalah yang benar adalah yang A ya. Jadi pastikan teman-teman sudah ngecek jawaban kalian. Nah, di tanda itu. Kemudian kita akan analisa yang pertanyaan yang nomor 2 ya. Even though he did not attend school until he was 12, Dr. Samuel C.C. thinks was blah 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 the Nobel Prize in Physics in 1976. Jadi kalau teman-teman lihat ada kata even though, ya, even though itu walaupun ya. Jadi ini adalah konektor. Kenapa? Ya, jadi even though ini dia masuk dalam kategori kalimat complex sentence. Nah, polanya ya, ini complex sentence yang adverbial clause. Polanya ini konektor, subject verb, koma, subject verb. Jadi konektornya ada di depan teman-teman. Ini konektor. Jadi even though itu konektor ya. Even though he did not, he itu subject, kemudian did not attend itu sebagai verb, school until he was 12, sampai dia di usia 12, koma, maka setelah koma ini harus diikuti oleh subject verb. Ya, Dr. Samuel C.C. thinks was. Jadi ini sudah ada subjeknya nih. Ini subjek. Dr. Samuel C.C. thinks. Was ini verbnya. Berarti apa? Sudah ada subjek, sudah ada verb. Berarti ini adalah kalimat pelengkap yang kita cari. Bla bla bla, the Nobel Prize. Apakah A? Nah, A salah. Kenapa? Karena sudah ada verb was. Apakah B, the winning? Ya, kalau kita tulis the winning, the Nobel, ini salah. Kenapa? Karena nanti noun-nya nggak nyambung. Ya, kalau ada 2 noun, ya, mau disatukan, caranya pakai of. Jadi noun of noun. Misalnya school of law, sekolah hukum. Ya, kemudian house of my friend. Ya, rumahnya temanku. Jadi of itu juga bisa bermakna kepemilikan ya. Tapi dia nanti konteksnya noun ketemu noun of noun. Maka kalau yang D ini juga salah ya. Was to be one. Kalau was to be one itu akan dianugerahi. Padahal di sini bukan maknanya akan dianugerahi ya. Tapi dia jadi Dr. Samuel Sisiting was the winner, adalah pemenang dari the Nobel Prize in Physics di fisika pada tahun 1976. Maka jawaban yang benar apa? Yang C, ya, the winner of. Nah, kenapa? Nah, di sini nanti masuk of noun dapat nih teman-teman, ya. Jadi noun ada of, ada noun. Jadi noun of noun itu jadi ini apa namanya? Jadi kata benda. Ya, sampai di sini dulu nih teman-teman. Bisa dipahami nggak? Silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu-ragu. Mister, the winning tuh berarti kata benda ya? Ya, jadi the winning itu nanti ya ya betul. Jadi the winning itu jadinya jatuhnya sebagai kata benda ya, karena winning itu nanti gerund ya. Kalau the winning itu adalah kemenangan. The winning itu maknanya kemenangan. Jadi Dr. Samuel adalah kemenangan gitu ya. Itu secara makna salah ya. Tapi secara susunan juga salah. Kenapa? Karena nggak ada of-nya juga nanti ya. The winning of the Nobel Prize. Kalau the winning of the Nobel Prize itu berarti kemenangan dari
hadiah Nobel gitu ya. Sementara maknanya itu akan merubah makna ya teman-teman. Jadi yang betul adalah was the winner. Kalau winner itu lebih kepada orangnya. Kalau winning itu lebih kepada benda. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Silakan ya. Kalau ada. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Di nomor 3. Nomor 3 ini kayaknya gampang banget ya. Kalau nomor 2 tadi itu dia masuk dalam kategori adverbial clause ya, teman-teman. Tadi saya sudah sampaikan ada adverbial clause. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Gas particles move bla 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 when the gas is hot than when it is cold. Nah, di sini teman-teman sebenarnya gampang ya. Ada kata then. Ini jadi kata kunci teman-teman. Jadi kalau saya lihat kalimat ini, saya langsung mata saya terfokus kepada kata then. Then. Maka then itu adalah kalimat perbanding daripada. Jadi dia kalimat comparison. Nah, gas particle move, jadi partikel gas itu berpindah. Berpindah bla 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 when ketika the gas is hot, ketika gasnya itu panas, daripada ketika it is cold, daripada ketika dingin. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman perhatikan, jadi ada 2 yang dibandingkan. Bandingan yang pertama itu adalah when the gas is hot sama when it is cold. Berarti di sini harus ada tambahan er-nya. Jadi kata sifat yang dikasih er. Artinya yang lebih. Berarti apa di sini jawabannya? Jawabannya so pasti yang faster. Jadi partikel gas berpindah lebih cepat ketika gas itu panas daripada gas itu dingin. Nah, jadi yang dibandingkan adalah apa? Ketika panas sama ketika dingin. Ya. Jadi ketika panas sama ketika dingin. Jadi when the gas is hot, then when it is cold. Maka yang betul adalah yang bravo. Oke, sekarang kita lihat nomor 4, teman-teman. The different colors of bla 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 bla, the different temperature of the star surface. Nah, kembali lagi saya katakan kalau mau menganalisa kalimat, yang pertama teman-teman lakukan adalah analisa dulu subjeknya. Subjeknya apa di sini? The different color of. The different colors. Jadi perbedaan warna. Of. Kalau ada kata of, sebelum kata of itu noun, ya, maka setelah of itu harus noun. Kenapa? Karena konteks susunannya itu noun, pasti noun of noun. Maka kalau susunannya tidak begitu salah, teman-teman ya. Nah, jadi sudah ada verbnya belum? Oh, ternyata kalimat ini belum ada verb. Berarti yang kita cari apa? Noun dan verb. Jadi noun untuk tambahan of-nya, kemudian verb untuk kalimatnya. Maka kita lihat pilihan yang A. The stars. The stars noun bukan? Oh, noun berarti masuk ya. The different colors of the stars. Berarti perbedaan warna bintang gitu ya. Perbedaan warna bintang indicate, mengindikasikan. Nah, indicate ini adalah verb. Mengindikasikan the different temperature of the star surface. Perbedaan suhu ya, perbedaan suhu permukaan bintang ya. Maka pilihan yang A ini bisa jadi pilihan yang benar. Kenapa? Karena komposisinya lengkap. Tapi jangan langsung kita pilih yang A, ya. Kita coba lihat yang B. Kalau pilihan yang B ada kata indicating stars. Salah kenapa? Karena nggak ada verbnya. Kalau yang C, the indication that the stars. Ini juga salah ya, nggak ada verbnya juga. Kalau yang D, stars indicating, ini juga bukan verb indicatingnya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sampai di sini. Do you have any questions? Silakan, ada pertanyaan?
Ada? Nggak ada. Aman. Aman teman-teman? Bisa dipahami? Oke, masih aman ya. Ya, Aman, kita Sir. akan lanjut. Kita akan lanjut ke nomor 5. Yes. As a country develops from an agriculture to an industrial economy, the attitude, values, structures, and function of the family, bla 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 bla. Ini gampang sekali teman-teman nomor 5 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada kata S ya. S itu konektor ya. S itu dia masuk dalam kategori adverbial clause connector. Jadi ini saya singkat adverb clause. Adverbial clause. As a country develop ya, ketika negara berkembang dari an agriculture, jadi dari pertanian jadi dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri, ya, the attitude, nah, the attitude, value ini noun, structure and function of the family. Berarti ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, the attitude, values, structure, and function of the family ini adalah subjek. Karena rumusnya dari adverbial clause itu nanti rumusnya kayak gini. Konektor, subject verb, subject verb. Berarti apa yang missing? Yang missing adalah yang verbnya. Nggak ada verbnya. Berarti kita cukup cari verbnya aja. Maka kalau yang A jelas salah. Kenapa? Karena dia bukan verb, dia noun. Yang B juga salah. Yang kita butuhkan verb, bukan konektor. Yang D juga salah. Kenapa? Karena dia bukan verb, melainkan gerund. Maka yang betul yang mana? Yang betul adalah yang change. Ya, the attitude, sikap, values, nilai, structure, susunan, and function of the family change, berubah gitu. Maka yang betul adalah yang C. Kenapa nggak pakai S? Karena subjeknya more than one atau subjeknya jamak. Ya, maka nggak boleh pakai S. Ya, nomor 5 bisa dipahami teman-teman nomor 5? Bisa, Mister. Bisa, Oke. Mister. Ya. Kenapa nggak change pakai ed? Karena ini present teman-teman. Dia bukan past. Dari mana kita tahu present? Nah, di sini ada kata kuncinya develops. Ya, ada kata develop, berkembang, ada S-nya. Ketika sebuah negara itu berkembang dari ekonomi agriculture, dari ekonomi pertanian ke ekonomi industri, ya, attitude-nya, value-nya, susunannya, dan fungsi dari keluarga itu akan berubah, ya. Family itu single teman-teman ya, itu namanya single group. Maksudnya change dong. Nah, jadi ciri khas dari adverbial clause itu dia menggunakan dua kalimat yang tensisnya itu sama. Ya, ciri khas dari adverbial clause. Jadi antara induk sama anak kalimat itu sama-sama tensisnya sama. Kalau induknya itu present, ya, maka anak kalimatnya pun present. Itu ciri-cirinya adverbial clause ya teman-teman. Oke. Makanya di sini kita langsung nangkap develops, berarti di sini juga jadinya chain. Kenapa nggak pakai S? Karena dia jamak gitu ya. Oke, kita lihat nomor 6 sekarang. Only a few sounds produced by insect are heard by humans. Blah 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 blah. Most of the sounds are pitched either too low or too high. Ya. Oke, kita ke nomor 6. Perhatikan lagi ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah cari dulu subjek dan verbnya. Ada nggak subjeknya di sini? Ya, ada. A few sounds, beberapa sounds, beberapa suara, ya, yang diproduksi. Beberapa suara bukan yang diproduksi, tapi diproduksi ya. Only a few sounds produced, diproduksi oleh insect, ya, atau oleh serangga, ya, oleh serangga yang bukan ini. Only a few sounds yang diproduksi
oleh serangga dapat didengar, ya, are heard, bisa didengar by humans. Nah, terus di sini ada kata most of the sounds are, ada verb lagi are. Ada verb yang pertama are, verb yang kedua are. Berarti apa di sini? Berarti di sini clausa. Teman-teman ya. Dia di sini clausa. Di mana kalau kita lihat di sini subject verb, konektor, subject verb. Ini rumusnya. Jadi only a few sounds itu adalah subjeknya, ya. Verbnya itu are. Di sini ya, verbnya are heard by humans. Maka di sini kita cari apa di sini? Konektor. Ya. Jadi yang hilang ini konektor. Kenapa? Karena most of sounds ini nanti jatuhnya sebagai subjek. Are pitch dapat didengar, ya, either to, baik itu rendah ataupun tinggi. Berarti di sini apa? Kita hanya mencari konektor aja. Kalau in spite of itu dia bukan konektor, teman-teman ya. Kalau in spite of itu dia adalah preposisi, ya. Kalau as a result juga sama preposisi, instead of juga preposisi. Maka yang betul apa? Yang betul adalah because, karena, ya. Jadi because most of sound are pitched either too low or too high. Jadi hanya beberapa suara yang diproduksi oleh serangga itu didengar oleh manusia, karena most of sounds, kebanyakan suaranya, ya, itu terdengar too low or too high, ya, terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi kita itu manusia itu nggak bisa dengar suara yang frekuensinya terlalu rendah, atau kita juga nggak bisa mendengar suara yang frekuensinya terlalu tinggi, gitu ya. Jadi beda frekuensi kita, ya, antara suara kita dengan suara insek. Atau ada yang bisa dengar suaranya semut di sini? Ada nggak? Bahasa semut, ya. Nggak ada yang Kita lagi selaingan. frekuensinya beda, teman-teman ya. Frekuensinya beda, nggak mungkin gitu ya. Either too low or too high. Ya, karena kenapa? Karena kalau terlalu rendah kita nggak bisa dengar, atau terlalu tinggi juga kita nggak bisa dengar. Gitu. Jadi nomor 6 ini jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Sekarang kita lihat yang nomor 7. The ordinary chair, blah 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 blah, in countless shapes, sizes, styles, and materials. Nah, sekali lagi, kalau mau melihat kalimat, yang pertama yang dilakukan adalah cari subjeknya. Ya, oke, subjeknya kita udah dapat nih. The ordinary chair, kursi pada umumnya, ya, blah 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 blah, in countless shapes, sizes, styles, and materials. Kira-kira kalimat ini sudah ada subjeknya? Sudah, ini subjeknya. Sudah ada verbnya? Ternyata jawabannya belum ada verb. Maka kita mencari verb saja di sini. Ya. Ini verb, ini verb, ini verb, ini verb. Secara polanya semuanya verb. Tapi mana yang benar? Oke, kita lihat. Kalau pilihan yang A, has been made, itu sudah benar secara struktur. Ya, jadi the ordinary chair atau kursi pada umumnya has been made, sudah dibuat di bentuk, ukuran, dan gaya yang tidak terhitung banyaknya. Maka secara structural dia betul. Oke, kita skip dulu. Kalau yang B, to be made, the ordinary chair to be made. Nah, to be made itu salah. Kenapa? Karena to be made ini adalah to infinitive, teman-teman. To infinitive itu bukan kata kerja murni. Kalau dia pilihannya cuma to infinitive, maka harus ada verb lagi sebelum to. Ya. Maka kita harus bilang gini, kalau mau jadi benar susunannya, the ordinary chair is to be made. Kalau ada is to be made, maka bisa jadi secara strukturalnya benar. Tetapi secara meaningnya berbeda nanti dengan has been made. Ya. Maka dia salah. Kalau is making, the ordinary chair is making in countless shapes, sizes, styles, and materials. Kenapa salah? Karena dia bukan continuous.
Dari mana kita tahu dia bukan continuous? Karena nggak ada time signal-nya, nggak ada apa namanya keterangan waktunya. Kalau continuous itu dia harus ada keterangan waktu, teman-teman. Misalnya, ya, I'm teaching English now. Ada kata now. Now itu sebagai time signal atau sebagai keterangan waktu. Maka dia salah, nggak ada keterangan waktu. Kalau been making juga sama. Been making itu adalah continuous, ya, kalimat yang continuous, tapi dia nggak bisa menjadi verb ketika nggak ada to be gitu ya, nggak ada is, are, was, were gitu ya. Harusnya the ordinary chair has been atau is been has been making gitu ya. Nah, kalau kayak gitu mungkin secara struktural bisa benar, tapi secara meaning salah. Maka dia salah. Yang benar mana? Yang benar ini strukturnya sudah benar, meaningnya juga benar. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Silakan. Oke ya, nggak ada ya. Aman ya. Ya, apakah continuous harus ada time signal? Iya, harus ada continuous itu harus ada time signal. Ya, harus ada time signal. Karena nanti dia akan membedakan antara apa namanya dengan tenses yang lain gitu ya. Harus ada time signal-nya. Oke, kita lihat yang nomor 8 ya. Bagaimana cara membedakan preposition dan conjunction? Dihafal, teman-teman. Dihafal. Banyak sekali. Preposisi itu banyak sekali, teman-teman. Conjunction nggak banyak. Maka yang saya hafalkan yang conjunction-nya. Kalau preparation itu nanti kita hafal sendiri seiring berjalannya waktu ketika kita sering-sering latihan. Yang dihafalkan yang saya hafalkan yang conjunction-nya gitu ya, yang kata hubungnya aja. Oke, next kita lihat di nomor 8. For 125 years after blah blah blah, initial use at Hartford in 1642, the Bachelor of Arts degree was the only degree awarded by college in the United States. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ya, di sini ada koma, ya. Di sini ada koma nih, teman-teman perhatikan ya. Ada koma. Kalau ada koma seperti ini adalah petunjuk ya, teman-teman. Nah, kita lihat setelah koma ini apa? The Bachelor of Arts degree. Ini subjek nih. The Bachelor of Art. Jadi gelar apa namanya sarjana seni. The Bachelor degree of Art ini subjek ya. Was ini verb, berarti ini subjek. Jadi koma subject verb di sini. The only degree awarded by college in the United States. Maka kalau ada kata for ini adalah keterangan waktu. Preposisi, tapi dia fungsinya bisa keterangan waktu selama 125 tahun. Setelah ini juga apa namanya? Kalau setelah itu dia bisa apa ya? Dia bisa bermakna adverb ya, keterangan. Dia di sini keterangan ya. After setelah adverb of time ya. Jadi konektor dari adverb of time. Jadi after biasanya setelah after ya atau setelah adverbial clause connector, adverbial clause atau kata hubung dari adverbial clause itu nanti dia ada dua kemungkinan, teman-teman. Ya, setelah konektor after itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, konektor diikuti subject verb. Ya. Kemungkinan yang kedua, konektor subjek aja. Nggak ada verbnya. Nah, ini yang disebut dengan reduce ya, atau penyederhanaan kalimat. Itu. Atau nanti kalau di sini dia nggak berfungsi sebagai subjek ya, tapi dia berfungsi sebagai noun. Maka kita lihat dia ada verbnya nggak di sini. After bla 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 was, nggak ada verbnya nggak. Oh, nggak ada ternyata. Kenapa? Karena initial use itu dia bukan verb. Use di sini bukan verb, tapi use itu dia sebagai noun. Ya, initial use itu adalah penggunaan awal, penggunaan inisial.
penggunaan gelar, gitu ya. Maka di sini kita lihat kalau kita pilih yang B, after it was initial use, ini justru dia akan salah, ya. Being juga salah. When apalagi. Maka yang benar adalah yang its, penggunaan atau miliknya. Jadi after its-nya ini miliknya siapa? Its ini dia lari kemana? Its ini ya dia larinya the Bachelor of Arts degree gitu ya. Maka penggunaannya atau penggunaan inisialnya di Harvard pada tahun 1642, the Bachelor of Art degree, gelar Bachelor of Art itu was the only degree, satu-satunya gelar yang diberikan oleh apa? Oleh kampus di Amerika Serikat. Gitu ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, ini ada pertanyaan ya teman-teman. Oh, sudah dijawab ini ya. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang masih bingung, silakan. Ya, pernah juga saya dengar setelah kata after atau before ada kata ing. Betul, teman-teman ya. Jadi after itu, after, before, when, kemudian apa namanya, while, dan seterusnya, itu adalah adverbial clause connector. Ya, atau kata hubungnya dari adverbial clause of time. Jadi kata hubung yang menjelaskan tentang waktu. Nah, adverbial clause connector itu dia bisa diikuti subject verb, misalnya after I speak, after I teach, misalnya after I teach English, I will go to sleep, misalnya. Setelah saya mengajar bahasa Inggris, saya akan tidur. Itu kalimat utuhnya kayak gitu ya. Jadi di sini nanti kita lihat, ya contoh ya, teman-teman bisa lihat di sini nih. Misalnya kata after I teach English, kemudian koma I go to sleep. Saya tidur. Ya. Nah, ini kalimat ini bisa kita sederhanakan. Kenapa kita bisa sederhanakan? Karena subjeknya sama. Siapa? I. Ya. Kalau subjeknya sama, maka kita bisa hilangkan subjek awalnya. Jadi I ini kita hilangkan. Kemudian kata kerjanya teach tadi kita ganti dengan verb ing, ya. Kita ganti dengan verb ing. Jadinya setelah mengajar bahasa Inggris, saya pergi tidur, ya. Jadi after teaching English, I go to sleep. Syaratnya harus subjeknya sama. Kalau subjeknya nggak sama, nggak bisa kita sederhanakan, ya. Untuk adverbial clause. Gitu. Nah, itu asal muasal setelah after, kemudian before, ada kata ing. Itu asal muasalnya dari situ. Gitu ya. Karena subjeknya sama. Tadi ada yang tanya, kenapa pakai it's, nggak pakai the? Ya. Kalau it's itu dia masuknya possessive pronoun. Dia bisa menjadi possessive adjective, kepemilikan ya. Jadi kepemilikan dia seperti my, your, her, ya. Kemudian his, itu kepemilikan. Yang itu nanti dia diikuti dengan noun. Misalnya my book. Ya. Nah, seperti itu. Jadi it's ini dia nanti relate-nya atau reverse-nya dia ke the Bachelor of Arts, ya, degree. Itu larinya ke situ. Itu ya, teman-teman. Oke. Do you have any other questions? If not, we go to the next question. Kalau nggak ada, kita pergi ke pertanyaan berikutnya. Ada nggak? Oke, nggak ada. Oke, next. Ya, silakan teman-teman sekarang mencari yang salah nih, teman-teman. Oke, silakan. Ada beberapa soal ya. Kalau ini teman-teman cari yang salah nih. Silakan ya. Teman-teman cari yang salah.
16, 17, 18. Kalau teman-teman sudah selesai, silakan teman-teman kasih emoticon jempol. Yang sudah kasih emoticon jempol. Nggak usah ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Nanti takutnya yang lain pada ikut-ikut. Tulis aja di kertas, nggak apa-apa. Ya, sudah ya. Kita akan lanjut ke nomor 19 sampai 21. Oke, kalau sudah terakhir. 3 nomor terakhir. Ya, kita bahas teman-teman ya. Oke. Silakan disimak ya teman-teman. Dari nomor 16. Nah, sebenarnya kalau kita tahu tekniknya, kita itu bisa menjawab dengan cepat ya untuk yang error analysis. Tekniknya adalah teman-teman bisa melihat subject verb-nya dulu gitu ya. Maka kalau kita lihat nomor 16, while attempting, nah ini ya, while attempting tadi kan, adverbial clause connector yang langsung diikuti oleh verb ing gitu ya. While attempting, ini benar ya. While attempting ketika berusaha to fly, ya berusaha untuk menerbangkan hers plane. Nah, ada kata plane itu kan kata kerja teman-teman. Ya. Sementara hers ini dia adalah possessive pronoun. Dia fungsinya sebagai pronoun. Pronoun itu dia fungsinya untuk sebagai subjek atau objek gitu ya. Dan dia nggak bisa digabungkan dengan yang namanya noun. Maka dia harus kita ganti dari hers, possessive pronoun, menjadi her, adjective, possessive adjective. Jadi her plane, pesawatnya ya. Ketika berusaha menerbangkan pesawatnya around the world di seluruh dunia pada tahun 1933, Amelia Earhart mysteriously disappear, secara misterius menghilang. Yang ini gampang banget ya. Jadi hers kita ganti menjadi her, menjadi possessive adjective, bukan possessive pronoun. Kemudian number 17, Richard Worth's Uncle Tom's Children, a collection of short story, were a critical success when it appears in 1938. Nah, ini dia masuk dalam kategori pembahasan A positif, teman-teman ya. A positif. Ini yang positif. Dari mana kita tahu ada 2 koma. 2 koma pertama, koma kedua. Jadi kalau ada 2 koma seperti ini, maka subjeknya yang di sini. Gitu ya. Ini A positifnya. A positif itu keterangan subjek ya. Contoh ya. Contoh saya bilang kayak gini. The smartest students in the class, John is not really handsome. Misalnya. The smartest students in the class. Siswa paling pintar di kelas, John itu tidak begitu tampan. Nah, itu the smartest students itu dia sebagai A positif, teman-teman, menjelaskan si subjek. Nah, jadi A positif itu bisa diletakkan di awal atau di tengah. Ya, kalau di awal maka nanti ada komanya cuma 1. Kalau dia di tengah maka komanya ada 2. Ini A positif, teman-teman. Maka ini sama-sama noun. Ini nanti yang ini subjek, yang ini A positif. Ini nggak ada yang salah, ya, a collection of short story. Jadi Richard Worth's Uncle Tom's Children itu karya ya. Jadi buku Uncle Tom's Children, buku yang berjudul Uncle Tom's Reader karya si Richard Weeks ya. Kemudian dijelaskan itu buku tentang a collection of short story. Jadi koleksi dari cerita-cerita pendek, were a critical success. Nah, ini satu atau banyak teman-teman? Di sini satu nih, tunggal. Maka were-nya ini harusnya was, ya, gampang ya. Was a critical success
when it appears, ya, pada tahun 1938. Nah, ini sudah kesalahan fatal ini ya. Jadi kita tidak perlu analisa yang pilihan yang lain karena ini kesalahan fatal karena di sini subjeknya tunggal. Oke, kemudian nomor 18, the principle on which the boat, ya, prinsip desain kapal, the principle on which the boat call, jadi prinsip desain kapal yang disebut sebagai hydrofoil is design, didesain, nah, is identically to, gitu ya. Jadi perhatikan di sini, the principle di sini adalah subject on which the boat call a hydrofoil is designed ini verb, ya, is identically. Nah, is identically ini salah kenapa? Karena dia double verb, ada is lagi gitu ya. Ya. Maka harusnya apa? Kalau ada seperti ini kita ganti menjadi identical. Ya. Harusnya kita ganti menjadi is identical to. Ya. Jadi is identical to. Jadi identically ini kita ganti menjadi identical. Kenapa? Karena identically ini adalah adverb. Ya. Dia adalah adverb. Harusnya adjektif bukan adverb. Ya. Is identical to that demonstrated by an airplane wing moving through the air. Ya. Nah, teman-teman ada yang bingung nggak nomor 18 nih? Kalau bingung saya jelaskan lagi. Ya, identical ya harusnya. Oke ya. Jadi ini kita bedah kalimatnya. Teman-teman di sini perhatikan, ini subjek, itu subjeknya principle ya. The principle. Kemudian on ini preposisi. Ya. On which ini berarti nanti jatuhnya apa? Which the boat. Jadi ini preposisi, on itu preposisi. Ya, kemudian which the boat called a hydrofoil is designed. Ya. Jadi di sini which the boat called yang disebut ya. Jadi ini subjek. Jadi which itu konektor. Kemudian the boat called a hydrofoil itu subjek. Is designed itu verb. Jadi konektor. Jadi kalimat ini ya. Sampai di sini ini dia posisinya ya sebagai noun clause ya. Adjective clause yang posisinya setelah preposisi. Ya. Kemudian is identically ini nanti verbnya siapa? The principle is identically. The principle is identical sama dengan apa? Identical to itu jadi satu ya. Identical to itu jadi satu. Jadi sama dengan yang didemonstrasikan. Ya, sama dengan yang didemonstrasikan oleh apa? Oleh pesawat, an airplane wing. Airplane wing itu sayap pesawat yang bergerak di atas angin. Jadi di sini harusnya is identical, bukan is identically. Itu. Bukan isnya hilang, bukan ya. Jadi is yang di sini itu verbnya dari the principle. Jangan terkecoh teman-teman. Sementara yang is design ini verbnya apa? The boat. The boat called a hydrofoil is design. Ya. The boat called a hydrofoil is design. Yang didesain is identical sama. Ya.
sama dengan. Jadi identical to sama dengan yang didemonstrasikan ya, oleh an airplane wing atau sayap pesawat yang bergerak. Jadi moving di sini dia jatuhnya nanti reduce clause ya teman-teman ya. Reduce adjective clause. Gitu ya. Jadi ini materi tentang complex sentence teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kita lihat nomor 19. Migrating butterfly can travel long distance over water. Ini juga gampang banget teman-teman. Kenapa saya bilang gampang? Ini benar, nggak salah. Can travel juga benar. Nah, distance. Perhatikan ada kata long. Long itu adjektif. Distance itu juga adjektif. Ya. Maka adjektif itu dia akan menjelaskan noun. Harusnya gitu. Maka apa? Maka harusnya distance. Distance. Jarak. Nah, distance ini noun. Nah, adjektif itu fungsinya menjelaskan noun, bukan menjelaskan adjektif. Gitu. Oke, kemudian nomor 20. Ini juga gampang sekali. Ada kata early, teman-teman ya. Early. Early itu diawali dengan bunyi vowel atau bunyi vokal. Jadi kalau ada artikel ya atau ya artikel ya teman-teman, kalau dia itu diawali dengan bunyi vowel setelah setelah artikel dia diikuti dengan bunyi vowel, maka dia nggak boleh pakai harusnya pakai en gitu. Bunyinya ya, jadi patokan bunyinya bukan hurufnya. Kalau university bunyinya apa? Bunyinya konsonan. Kalau konsonan pakainya university. Gitu ya. Dia bunyinya bunyi konsonan. Jadi bukan tulisannya, tapi yang jadi peraturannya itu adalah bunyinya. Ini gampang banget nomor 20, langsung aja an early, bukan early. Ya. Contoh lagi apa ya? Ear. Ear itu kan telinga ya. Kalau satu telinga kan ear. Maka kita bilangnya an ear, satu telinga. The man with an ear, laki-laki dengan satu telinga. Nah, an ear, nggak bisa kita bilang a ear gitu, nggak bisa. Karena bunyinya diawali dengan bunyi vowel atau bunyi vokal. Ya, early bisa pakai kata an, gitu ya. And during an early period in the settlement, of the Western United States, pioneers, blah blah blah, claim parts of the whiteness by marking trees to establish a boundaries. Ya, selama awal-awal periode pendudukan dari United States di bagian barat, ya pioneers claims, pioneer itu penduduk ya, penduduk awal ya. Pioneers claims parts, jadi pioneers penduduk itu mengklaim atau memutuskan bagian dari wilayahnya dengan memberikan tanda, by marking trees, dengan memberikan tanda pada tumbuhan ya, to establish a boundary, untuk membangun perbatasan. Oke ya, nomor 21, all digital computers ini sudah benar. Use juga sudah benar. Use binary or two values digit instead. Nah ini nih, instead itu teman-teman ya, kalau teman-teman ketemu kata instead itu kalau dia berdiri sendiri instead, maka posisinya harus di belakang. Ya. Kalau instead itu nggak ada tambahan of, maka posisinya harus di belakang sendiri. Nggak boleh dia posisinya full stop, terakhir sendiri. Misalnya gini, I don't like banana. Saya nggak suka pisang misalnya. I don't like banana.
But I like apple instead. Instead nggak ada of-nya, itu posisi di belakang sendiri. Itu. Maka instead ini harusnya salah. Kenapa? Ini ada kata kuncinya then. Berarti apa? Pakai rather. Ya. Daripada gitu, desimal. Rather than. Kemudian nomor 22. An ambassador serves as a nation highest ranking diplomacy in another country. Perhatikan, an ambassador, seorang duta besar. Ini orang atau bukan? Orang, ya, karena dia ambasador. Berarti relate-nya ke orang. Serve, bekerja sebagai, ya. Jadi diplomasi ini harusnya bukan diplomasi, teman-teman. Ya, harusnya diplomat. Nah, jadi kenapa diplomat? Karena dia rujuknya ke orang. Diplomat, ya, bukan diplomasi, tapi diplomat. Jadi larinya ke orang. Kenapa? Karena ambassador. Jadi sebagai seorang diplomat dengan ranking tertinggi di negaranya, gitu, in another country, gitu ya. Jadi diplomatnya ini reverse-nya ke ambassador ini orang, ya. Kemudian nomor 23, early indolence is a developmental phase consisting of rapid change in behavior, psychological, and hormones. Nah, ini juga gampang banget, teman-teman. Kalau teman-teman ketemu kata koma, kemudian diikuti dengan n, maka dia harus posisinya harus sama semua. Ini yang disebut dengan parallel structure. Ya, harus sama. Hormon, noun. Behavior, noun. Psychological, adjective. Berarti harus kita ganti jadi psychology. Nggak boleh ada ke-nya. Kenapa? Karena dia adjective. Ya, supaya sama psychology. Maka yang salah yang delta, ya. Kalau yang ini yang salah yang Charlie. Kalau yang ini instead. Ini early. Kalau yang ini distance. Ya, terakhir, knowledge from the frontiers of research genetic will increasingly pose difficult problem for policy makers and for society in general. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Ya, ya. Kita lihat nomor 4, 24 ya. Ini juga gampang teman-teman. Ada kata of di sini teman-teman ya. Ada kata of. Nah, tadi saya mengatakan kalau teman-teman ketemu kata of, maka sebelum kata of itu pasti noun. Setelah kata of juga noun. Gitu. Nah, di sini knowledge from the frontiers of research genetic. Nah, genetik ini adalah adjektif, teman-teman. Gak ada ceritanya noun dia posisinya di depan adjektif. Yang betul apa posisinya itu adjektif baru noun. Maka ini genetic research harusnya ya. Genetic research. Itu ya. Jadi jelas banget ini jawabannya yang B. Ya, sampai di sini. Do you have any questions? Satu lagi mungkin supaya lebih jelas lagi, teman-teman. Tadi mungkin ada yang masih bingung identical tadi ya, identically. Saya kasih contoh dengan soal yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda. Ya. Contoh kayak gini ya. Saya kasih contoh, ini penggunaan adverb ya. Adverb itu fungsinya dia menjelaskan yang pertama verb. Kemudian dia menjelaskan adjective. Ya. Dan dia menjelaskan adverb itu sendiri. Contoh adverb menjelaskan verb. Contoh ya. I
run quickly. Jadi si quickly ini menjelaskan si run verb. Contoh yang menjelaskan adjective. Contoh, contohnya yang menjelaskan adjective. Adverb yang menjelaskan adjective itu contohnya well known. Ya. Jadi well ini adalah adverb, noun ini adjective. Ya. Noun di sini dia bermakna terkenal. Ya. Contoh lagi well done itu juga ya. Kemudian contoh dia menjelaskan adverb. I run very quickly. Quickly ya. Very quickly. Very itu dia adverb. Quickly itu dia adverb. Jadi fungsi adverb itu ada 3. Menjelaskan verb, menjelaskan adjective, menjelaskan adverb itu sendiri. Nah, ada satu tempat di mana adverb itu nggak boleh ada. Kapan? Di antara verb dan objek. Itu nggak boleh. Ya, teman-teman. Di antara verb dan objek. Contoh. Ya. Contoh di antara verb sama objek itu nggak boleh ada verb. Dia posisinya apa namanya? Dalam kalimat itu dia posisinya nggak boleh ada di tengah-tengah antara verb sama si objek. Nah, kalau yang tadi itu, misalnya kita lihat kayak gini teman-teman ya. My condition is very well. My condition is very well. Very well itu maknanya kan kondisi saya sangat baik ya. Jadi very well itu dia sebagai adverb, sebagai keterangan yang menjelaskan si is-nya. Kondisinya seperti apa. Nah, ini kita nggak boleh ya. Kita bilang kayak gini, my condition is very well to do this job. Ya, kenapa? Kalau kayak gini, harusnya my condition is very good. Kenapa? Karena posisi di sini adalah adjective. Di sini adverb. Dia menjelaskan si adjective. Nah, kalau adjective posisinya setelah verb, maka dia boleh dikasih lanjutan kata gitu ya. Jadi to do this job. Nah, ini sama dengan yang di nomor ini, teman-teman. Is identically to. Ini harusnya kita ganti menjadi identical to. Ya, jadi adjective. Supaya bisa dilanjutkan dengan kata berikutnya. Gitu, ya. Oke. Ya. Terakhir, teman-teman. Karena ini juga sudah larut ya. Oke. Terakhir, bagaimana supaya kita bisa peka terhadap setiap soal ya, sehingga kita tidak mudah terjebak. Maka saya memberi saran kepada teman-teman semua untuk meningkatkan kemampuan grammarnya itu dengan melakukan yang namanya 5P. Apa? 5P itu adalah proper practice prevents poor performance. Artinya semakin kalian mempelajari, semakin kalian latihan soal, semakin kalian itu membahas soal, maka sense kalian ketika mengerjakan soal structure itu bisa semakin kuat gitu. Ya, teman-teman mungkin cukup sekian ya apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.
Sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya. Mungkin berapa pertanyaan ya? Mungkin 2 pertanyaan, silakan kalau ada. Ada rekomendasi untuk praktis. Oke. Ya, rekomendasi untuk praktisnya teman-teman bisa pakai buku Baron. Ya, itu paling recommended ya. Baron, buku Baron. Nanti deh saya kasih di grup ya, teman-teman. Ada buku untuk latihan TOEFL, latihan grammar itu khusus grammar itu namanya buku Baron. Baron TOEFL ya. Oke, kemudian file yang dicoret-coret boleh nanti saya kasih ya kalau mau. Ada lagi? Cukup? Oke. Baik. Baik, terima kasih teman-teman atas atensinya semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini itu bisa bermanfaat buat semuanya ya. Dan kunci dari grammar itu sebenarnya practice ya teman-teman ya. Practice, practice, practice. Oke. Jawabannya benar tapi persepsinya berbeda. Ya, oke, that's all mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.